Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya Pak. Perkenalkan saya Ahmad Fauzi gitu ya, dari SMA 5 Kota Serang gitu ya. Hari ini mau belajar tentang cara pengambilan keputusan gitu ya Pak. Ini ada teman-teman saya juga CGP yang angkatan 10 juga ikut wawancara dalam melihat proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak. Nah, ini ada teman saya namanya Bu Mairo, terus kemudian ini juga Pak Arif Idrianto. Alhamdulillah kita bertiga dari SMA 5 Kota Serang ini CGP angkatan 10, dan kebetulan alhamdulillah juga bisa bersilaturahmi sama Bapak untuk belajar cara pengambilan keputusan gitu ya Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh, maka. Nah, pertanyaan pertama ini Pak, pernah nggak Pak dalam Bapak memimpin di sekolah gitu ya, karena udah lama lumayan beberapa sekolah Bapak, ada kejadian di mana Bapak itu sulit untuk mengambilkan keputusan gitu Pak, terutama antara ini benar gitu Pak, sehingga Bapak mengalami dilema. Ada nggak Pak kasus itu Pak? Kalau di lingkungan sekolah hal semacam itu banyak ya, dan dalam konteks pengambilan keputusannya kita itu mempertimbangkan skala prioritas dan termasuk histori kalau itu dalam konteks lain. Dalam konteks yang lain juga kita akan analisa ya prioritas mana yang harus kita dudukan ya, kira-kira begitu. Nah, sebagai contoh ya, saya akan memberikan suatu gambaran bahwa dalam lingkungan sekolah itu ada dua hal. Kursi siswa kurang, ya kan? Satu lagi, pintu toilet rusak. Itu dua-duanya butuh, ya kan? Butuh keputusan yang diambil dalam konteks layanan di sekolah. Nah, dari dua hal tersebut kita tentunya menganalisa ini mana dulu yang harus kita lakukan, kira-kira begitu. Dari dua hal, kursi anak kekurangan atau ada yang rusak, dibandingkan dengan pintu toilet katakanlah itu juga rusak, kita akan memprioritaskan sarana kursi dulu. Walaupun dua-duanya itu juga sangat harus diselesaikan. Jadi kita lihat konteksnya, kita akan melihat prioritas utama dulu yang mana. Kalau bisa kedua-duanya kita selesaikan, tapi kalau itu kita harus memilih, harus salah satu, ya kursi dulu lah yang harus kita sediakan. Itu Pak Fauzi. Kemudian ini apa tadi, kita ambil contohnya kasus yang tadi memilih kursi atau pintu WC ya Pak ya. Kayak ini menarik juga ya, saya juga baru kepikiran gitu ya Pak. Ternyata itu juga dilema juga, bener ya. Apakah anak akan belajar jongkok gitu ya Pak ya di bawah, atau nanti mereka kamar mandi nggak ada pintunya ya kelihatannya. Nah, tadi Pak untuk pengambilan keputusan itu Bapak akhirnya memilih mengadakan kursi ya Pak ya. Tapi di situ menurut Bapak ada nggak sih pelanggaran hukum? Kayaknya nggak ada ya Pak ya. Kalau dalam konteks itu pelanggaran yang disebut pelanggaran hukum tidak ada. Cuma dalam hal itu kita ngambil sikap begitu itu tentunya tidak setiap saat kita juga harus menyediakan untuk sarana yang dibutuhkan. Kira-kira begitu. Nah, itu adalah kebijakan dari kita, mana yang harus didahulukan ya, menyangkut pelayanan kepada siswa itu yang utama dulu ya. Walaupun dua-duanya juga utama karena kita harus memilih, ya kita kasih dua gambaran itu ya kita dahulukan untuk tempat duduk siswa dulu, karena itu langsung ke proses pembelajaran secara langsung di kelas, biar ada kenyamanan di situ. Nah, itu Bapak Uji. baik Pak.
kalau misalkan tadi proses Bapak akhirnya memutuskan untuk menyediakan kursi ya Pak ya, nah ada nggak Pak di dalam hati Bapak itu bertentangan gitu kayaknya emang udah ini paling benar gitu ya, kita mengadakan kursi dibandingkan dengan mengadakan pintu toilet. Ada nggak Pak bertentangan dengan diri Bapak? Apa memang sejalan dengan apa yang ada dalam pikiran Bapak? Kalau kaitan dengan pertentangan itu nggak ada, tapi saya katakan tadi ini kebutuhan pokok termasuk, ya kan? Karena kebutuhan pokok, walaupun pintu toilet juga pokok, tapi kalau urut-urutannya dari sisi prioritas kita dahulukan sarana pembelajaran dulu, ya. Itu kalau kaitan dengan pertentangan tidak ada lah yang bertentangan dengan hati nurani yang terkait dengan itu. Oke, lanjutkan sama. Mungkin lanjut ke saya Pak ya. Ya. Ini kan sekolah ini pasti tempatnya tempat masyarakat juga pastinya ingin mengontrol Pak ya. Bagaimana perkembangan sekolah ini, termasuk salah satunya tadi adalah sarana prasarananya Pak. Kalau misalnya dari keputusan Bapak itu tadi kita prioritasnya kursi dulu gitu. Seandainya nanti ada misalnya media yang meliput misalnya Bapak mengabaikan atau misalnya lebih memilih untuk menyediakan kursi terlebih dahulu daripada pintu toilet gitu Pak. Itu Bapak merasa keberatan nggak Pak kalau dipublikasikan? Sebaiknya hal semacam itu adalah kebutuhan dasar ya. Kalau katakanlah hal semacam itu sampai dipublikasikan, sebetulnya juga kurang bagus, ya kan? Karena dua-duanya merupakan kelemahan atau kekurangan dari satuan pendidikan. Tapi dalam hal menangani suatu kekurangan, tentunya kita juga bertahap. Bertahap itu tidak serta-merta keseluruhan apa yang dibutuhkan bisa langsung diselesaikan secara serentak. Pasti juga ada tahapan-tahapan dari perencanaan, dari proses pelaksanaan, dari penganggaran dan sebagainya, butuh waktu itu. Jadi kita juga sampaikan hal semacam itu kurang bagus kalau memang sampai terpublikasikan. Itu kebutuhan internal sekolah lah, kira-kira begitu. Kita pahamkan kepada pihak-pihak pengontrol bahwa ini semua juga harus diselesaikan, tapi dengan tahapan-tahapan tertentu. Artinya sedang berproses gitu Pak ya? Ya. Nah, kemudian berikutnya Pak, biasanya Bapak ini kalau mengambil keputusan itu seringnya berdiskusinya dengan siapa dulu? Kalau dalam hal pengambilan keputusan yang ada di satuan pendidikan, katakanlah sekolah ya, itu kita lihat temanya dulu, konteks permasalahannya dulu. Jadi jika itu terkait dengan mungkin sarana, kita lebih cenderung diskusi dengan wakasarana, termasuk pengurus barang, termasuk juga kepada bendahara, termasuk bagian perencanaan, ya. Itu terkait dengan misalkan temanya sarana. Cuma kalau dalam hal tema menyangkut masalah siswa, ya tentunya kita lebih diskusi lewat siswaan, ya kan? Itu lebih relevan. Kita minta masukan gimana solusinya dan sebagainya. Dan nanti kita akan menyimpulkan beberapa solusi-solusi alternatif terbaik yang harus kita putuskan. Termasuk juga dalam hal kurikulum, ya tentunya kita harus kasih dengan hasil kurikulum. Nanti dari hasil obrolan-obrolan tentunya akan membuat suatu kesimpulan yang kita lebih efektif menggunakan solusi ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi diskusi dengan pihak yang memiliki kompetensi yang relevan. Baik, selanjutnya nih Pak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang ada dilema etika di situ Pak? Jadi dalam hal kasus-kasus yang menyangkut dilema bahwa semua itu harus dilakukan, ya kedua-duanya mengandung unsur penting atau itu benar, itu salah satunya yang saya anggap efektif
kita mengidentifikasi tadi ya skala prioritas, ya skala prioritas lah, mana dulu kalau toh itu kedua-duanya belum bisa kejangkau atau belum bisa diselesaikan secara langsung, kita pasti mengambil skala prioritas mana dulu, ya itu lebih efektif dibandingkan kita harus menunggu kedua-duanya harus diselesaikan dalam waktu tertentu padahal itu kebutuhan saat ini. Nah kan begitu kan. Nah itu yang harus kita lakukan dalam konteks manajemen ya di sekolah. Ya Bapak, punten lanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada khusus SD? Tantangannya apa Pak? Jadi dalam konteks pengambilan keputusan di 5 ITK itu tantangan yang kita hadapi ya, itu tentunya dalam pengambilan keputusan itu tidak seluruh elemen sekolah atau iklim sekolah itu cenderung memiliki persepsi yang sama, ya kan? Itu bentuk tantangan. Tapi dari tantangan itu kita tetap harus memberikan semacam solusi dan penjelasan yang efektif ya pada iklim atau lingkungan sekolah yang ada, bahwa kita mengambil keputusan semacam ini itu dampak dan efektifnya nanti dan manfaatnya itu dari hasil analisa ini lebih efektif dibandingkan mengambil keputusan yang mungkin beda dengan itu, kira-kira begitu. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ketika penyelesaian keputusan kasus itu tuh ada jadwalnya atau langsung diselesaikan ketika itu gitu Pak? Kalau kaitan dengan penjadwalan itu tidak ada, tapi dalam konteks menyelesaikan suatu masalah itu bisa diselesaikan secara spontan, yang itu bisa diselesaikan kalau toh harus ya menghadirkan beberapa elemen atau instrumen yang lain, tentunya harus kita buat semacam jadwal. Kalau menyangkut butuh instrumen atau elemen lain, atau harus mengundang termasuk dari unsur-unsur yang lain, misalkan penyelesaian masalah kenakalan siswa, tidak harus hari itu selesai tapi besok diundang lagi pihak-pihak terkait, misalkan orang tua atau wali dan sebagainya. Itu penjadwalan tentatif ya, tidak terjadwal secara pasti, jadi tergantung dari sifat dan urgennya suatu tema itu ada, kira-kira begitu. Ya, baik Pak. Nih dari semua yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Boleh di-share Pak? Iya. Ya, dari dilema etika yang pernah kita lakukan, memang dalam hal pengambilan keputusan yang tadi pernah beberapa hal kita sampaikan, itu memang dibutuhkan suatu pemahaman kepada seluruh ya instrumen sekolah terkait dengan apa yang diputuskan. Tidak sepihak hanya kita memberikan informasi ini terbatas pada kepala sekolah dan Pak Kasek saja, tapi hal-hal semacam itu juga kita sampaikan secara umum ya kepada Bapak Ibu guru, ya kan, rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah, bahwa suatu sekolah melakukan keputusan ini adalah sudah dari analisa dan itu merupakan keputusan terbaik, dan itu menyampaikan secara jelas kepada seluruh stakeholder sekolah apa yang harus kita lakukan, kira-kira begitu. Ya Pak, mungkin ada pertanyaan satu lagi. Ya. Pernah nggak sih Bapak ini menggunakan intuisi Pak? Mungkin ada beberapa persoalan yang ini harusnya kalau secara aturan nggak boleh, tapi ini untuk kepentingan bersama misalnya, atau ini untuk kepentingan sekolah yang lebih urgent tadi Bapak sampaikan, kemudian akhirnya Bapak berpaling bahwa aturan nanti bolehlah kita belokkan sedikit, yang penting ada hal urgent ini bisa
kita utamakan dulu? Pernah nggak seperti itu? Kalau itu justru seringnya terkait dengan aturan yang tertulis, ya kan? Dengan fakta yang sebenarnya. Artinya sebagai contoh bahwa di satuan pendidikan memiliki dasar aturan yang disebut hukum itu, di situ adalah tata tertib misalkan. Ya yang pernah kita lakukan bareng-bareng, misalkan seorang anak itu sudah tanpa keterangan sekian kali, ya, tidak hadir di sekolah tanpa keterangan, padahal di situ ada batasan, dan siswa tersebut sebetulnya sudah melampaui batasan itu yang tadi disebutkan. Akhirnya kalau menurut aturan itu kita kan harus saklek kepada siswa ini harus dikeluarkan, ya kan? Tapi sebelum kita ngambil keputusan itu, kita harus lihat historinya dulu, dari wali kelas, dari BPK dan sebagainya. Ternyata bahwa akibat ketidakhadiran itu karena bukan faktor personal juga, itu akibat dari iklim rumah tangga yang mungkin tidak nyaman bagi siswa itu. Lah hal semacam itu akhirnya kita akan buatkan semacam diskresi, ya, kebijakan untuk lebih baik lagi ke depan. Masih kita coba dalam proses pendidikannya. Nah, hal semacam itulah yang akan kita ambil, tidak serta-merta pada aturan yang sudah bagus, tapi ada beberapa hal yang sifatnya memberikan kebijakan dengan tujuan biar yang bersangkutan menjadi lebih baik lagi dari kondisi yang sekarang, kira-kira begitu. Ya, terima kasih ya Bapak ya. Alhamdulillah gitu ya, dapat pelajaran cara mengambil keputusan gitu ya. Ya saya juga tadi baru pikir, oh iya benar juga tentang kursi sama toiletnya. Iya, itu juga bingung juga ya ternyata. Itu dilema juga. Iya, dilema juga, benar. Saya tadi kepikirannya yang lain gitu kasusnya, ternyata. Ya itu kalau dilihat dari bobotnya mungkin hampir sama, iya kan? Toilet terbuka juga punya potensi resiko. Iya, benar. Cuma tidak duduk lebih berisiko lagi. Karena sasaran pokoknya ya pembelajaran lah di sini. Lah yang penting untuk dicatat oleh Pak Ari, Pak Uji, ini termasuk Bu Mairo ya, dalam konteks proses pendidikan dan pembelajaran. Saya sampaikan, saya sering menyampaikan bahwa tolong kita hanya jangan berpacu pada pendidikannya, pembelajarannya maksud saya. Sentuhlah yang disebut dengan pendidikan. Karena kalau pendidikan itu nanti outputnya itu sikap dan perilaku siswa itu jadi lebih baik kalau pendidikan. Tapi kalau pembelajaran ya outputnya hanya akademis. Tuh, kebanyakan kalau itu hanya akademis, mereka mengesampingkan pendidikannya, sikap dan perilaku anak termasuk karakter itu jadi kurang bagus. Kita harus seimbang. Makanya saya pernah menyampaikan ke Bapak Ibu guru, tolong kita harus seimbang. Boleh 40% pendidikan, 60% pembelajaran. Boleh 50-50, 50% pendidikannya, 50% pembelajarannya. Karena ya saya pernah survei ke beberapa siswa itu, kamu udah 11 tahun sekolah, coba yang kamu miliki apa yang kamu bisa. Dia diam, ya kan? Lah sebetulnya konteks yang langsung yang bisa diimplementasikan dalam konteks hubungan masyarakat termasuk teman sebaya itu ya pendidikannya, dia sikap perilakunya baik. Oh ini siswa lagi belajar, anak ini terpelajar, anak ini lagi dalam proses pendidikan. Tapi kalau hanya kita fokus pada pembelajaran, ya efeknya lagi kemampuan akademis itu, dan itu tidak serta-merta kita bisa lihat dia tak bisa apa sih,
kita nggak akan mampu. Itu harus ada alat ukurnya untuk bisa mengetahui. Tapi kalau yang pendidikan kita bisa lihat langsung, oh perilaku sikap itu anak ini baik, oh gesturnya bagus kepada orang santun, itu langsung kita bisa ketahui. Begitu Pak Arif, Pak Fauzi, Bu Mairo, mudah-mudahan bertiga ini sukses dan lulus dalam apa yang Bapak tuju ya, punya tujuan hari ini, yaitu sebagai guru penggerak ke depan, sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih Pak, mungkin cukup dari kami untuk hari ini. Mohon maaf pertama telah mengganggu gitu ya. Kita datang ngeganggu gitu ya, mohon maaf Pak. Terima kasih. Dari kita cukup, mungkin yang lebih topik waria. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya hari ini untuk bisa belajar gitu ya dengan Bapak tentang pengambilan keputusan gitu ya Pak ya. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Fauzi, CGP angkatan 10 gitu. Nah, Bapak mohon izin Pak, nama Bapak, mohon perkenalannya. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Bapak perkenalkan, nama Dadan Amdani. Saat ini bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 KS Cilegon. Alhamdulillah sejak tahun 2023, tepatnya Januari 2023, Bapak bertugas di SMA Negeri 2 KS. Dia sudah 1 tahun setengah mungkin Bapak sudah bertugas di sini. Iya, oke. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Untuk ya Bapak, hari ini saya mau tanya-tanya sedikit gitu ya. Baik, tentang pengambilan keputusan ini. Saya ceritanya lagi belajar Pak, bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran gitu ya Pak ya. Nah, salah satunya nanti mungkin ya suatu saat kalau jadi pemimpin sekolah gitu ya Pak ya, bisa belajar dari Bapak. Nah, ini Pak pertanyaan pertama Pak, selama ini Bapak pernah nggak mengalami keputusan yang membuat dilema, misalnya dua-duanya benar itu Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya, beberapa kasus pernah ya. Jadi mungkin dari SDM, dari guru, atau mungkin dari tenaga pendidikan, atau mungkin dari sarana prasarana sekolah ya. Bapak ambil contoh, misalkan sarana. Sarana itu kita membutuhkan meja kursi siswa. Sementara di kondisi yang lain juga ada sarana yang harus diperbaiki. Nah, atau mungkin di SDM ya, atau di kegiatan yang lain ya. Misalkan Bapak Ibu guru ada yang jam KBM, sementara ada musibah misalkan di keluarganya. Nah, itu mungkin dua hal yang sama-sama benar, tetapi harus kita ambil keputusan supaya kita laksanakan mana yang didahulukan. Yang pertama, prinsip Bapak itu skala prioritas untuk sarana. Jadi mana yang urgent, yang dibutuhkan, dan itu untuk orang banyak begitu, maka itu akan Bapak dahulukan. Untuk kasus yang pertama tadi, insya Allah Bapak akan mengambil keputusan untuk mengadakan meja kursi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Karena itu sarana menurut Bapak yang paling butuh. Kalau misalkan pintu kamar mandi ada yang rusak, mungkin itu sementara bisa diatasi dengan cara apa. Dan ketika anggaran sudah ada, itu akan kita laksanakan perbaikan. Kemudian yang kasus yang kedua, ya tetap akan diarahkan bahwa Bapak Ibu guru akan tidak meninggalkan KBM langsung ya, tetapi mungkin koordinasi dengan
piket, koordinasi dengan guru mata pelajaran yang lain, kemudian meninggalkan tugas yang harus diawasi, nah baru diizinkan untuk melaksanakan atau izin untuk pergi dari sekolah kalau misalkan ada musibah tadi. Nah, gini Bapak, sebelumnya apakah Bapak itu ketika mengambil keputusan, Bapak mengecek nggak sih Pak, apakah kasus ini ada pelanggaran hukum atau tidak Pak biasanya? Ya, itu jelas. Jadi saya memang pelajari aspek-aspek legalitasnya, kemudian skala prioritasnya, kemudian daya dukung yang lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tadi. Nah, selanjutnya Pak, dari kasus-kasus itu Pak, yang tadi misalkan ada guru yang ada jam mengajar tapi ternyata ada musibah di jalan gitu ya. Nah, menurut Bapak itu ada nggak sih Pak pertentangan dengan diri Bapak tentang kasus tersebut biasanya? Contohnya gimana ya? Misalkan kalau diizinkan ini anaknya terlalu bandel gitu Pak, misalkan anaknya terlalu keluar-keluar gitu kan, bisa rusuh dan lain sebagainya gitu. Nah, itu nggak Pak pertentangan dengan Bapak? Atau misalkan SDM-nya memang karena sering izin Pak, dan kebetulan hari itu emang benar dapat musibah gitu tuh Pak. Ya, terima kasih. Itu betul, itu akan menjadi permasalahan ya atau dilema ya. Dan kita harus sangat bijak mengambil keputusan itu supaya hal-hal yang tadi tidak terjadi gitu. Insya Allah prioritasnya tadi tidak menyalahi aturan ya. Kemudian mendapatkan hasil yang baik ya. Jadi kalau yang itu pada prakteknya mungkin nanti akan dijaga atau akan dimonitor sekali oleh piket maupun makasih kurikulum ya, terutama terkait dengan KBM. Nah, terkait dengan personal mungkin itu akan menjadi catatan kepala sekolah, nanti akan diadakan katakanlah pembinaan ya. Kalau ya secara personal memang kadang-kadang melanggar tertib atau aturan sekolah atau tertib kepegawaian. Nah, kira-kira nih Pak, jika misalkan tadi kasus misalkan ada guru yang terlambat gitu, ada guru yang karena ada musibah itu dipublikasikan Pak sama media, Bapak merasa nyaman nggak? Bapak misalkan mengizinkan tidak apa-apa karena ada musibah gitu ya Pak ya di jalan, terus tiba-tiba ada yang mempublikasikan. Nah, Bapak merasa nyaman tidak kalau misalkan itu dipublikasikan, misal beritanya di tagline-nya kepala sekolah SMA 2 Kota Serang mengizinkan gurunya tidak masuk karena ada musibah di jalan gitu Pak. Nyaman nggak Pak kira-kira? Ini memang media sekarang iya tuh Pak, sangat berperan ya. Media juga bisa menjadi apa kalau istilahnya sekarang itu ya, artinya sudah viral atau di media itu akan juga berdampak ya. Kalau nyata atau real begitu, saya tidak ada masalah. Tapi kalau ditambah-tambah atau dipelintir ya saya sangat keberatan untuk di-upload di media ya. Apalagi misalkan tidak ada izin atau konfirmasi kepada sekolah. Jadi media tetap harus mengikuti aturan pemberitaan ya. Misalkan izin atau apa istilahnya dalam bahasa agama tabayun ya kan begitu,
kepada pihak sekolah. Gitu ya. Oke, ya sebenarnya mah kalau beritanya normal-normal mah nggak jadi masalah ya Pak ya. Iya, nyaman-nyaman aja ya Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keenam ini Pak ya. Biasanya Bapak berdiskusi dengan siapa setiap pengambilan keputusan yang menyebabkan Bapak ini dilema Pak? Di sekolah ini ada wakil kepala sekolah, kemudian juga ada tim manajemen. Nah, Bapak akan mengambil keputusan setelah diskusi dengan wakil kepala sekolah yang sesuai dengan kasus yang sedang ada, gitu, atau yang sedang, misalkan tentang kegiatan pembelajaran, ya pasti dengan kurikulum. Apa dampak orang lain. Kemudian kalau ada tentang sarana prasarana, ya tentu dengan yang terkait ya. Jadi banyak mungkin saya tidak secara dan ini sifat saya begitu, jadi tidak mengambil keputusan sebelum ya ada beberapa yang kita ajak diskusi atau ajak bicara, dan mereka yang diajak bicara tentu yang terkait dengan kasus yang sedang ada, gitu. Jadi ada guru BK, mungkin ada Wakasek, ada tim, mungkin juga kita dengan kepala tata usaha atau bagian tata usaha. Nah Pak, kalau Bapak mengambil keputusan biasanya punya tokoh panutan nggak Pak? Atau misalkan Bapak itu mengambil keputusan, misalkan ibu atau bapak gitu, ibu bapak gitu, bapak misalkan contoh ngambil keputusan yang diambil oleh orang tua Bapak gitu, seperti apa? Ada nggak Bapak tokoh yang menyebabkan Bapak tuh nih harus mengambil keputusan seperti tokoh ini? Selama ini belum ya, belum. tapi tetap prinsip saya yang saya, atau mungkin belum penokohannya ke siapa begitu ya. Iya. Cuman ya kita prinsip-prinsip legal, prinsip-prinsip kebaikan dan prinsip kemanfaatan yang akan Bapak pakai begitu. Jadi ini melanggar hukum tidak, begitu. Maka aspek itu nanti akan dipelajari. Gitu. Ini bermanfaat tidak, ini menyebabkan apa kebaikan tidak, dan seterusnya begitu. Nah, itu yang ini. Nah, kalau tokohnya siapa ya? Panutan misalkan Pak. Nanti tidak ini ya Bapak belum ini. Oke. Siap Pak. Sekarang selanjutnya nih Pak, sedikit lagi Pak ya. Kira-kira dalam pengambilan keputusan itu tantangannya apa Pak? Dalam kalau misalkan lagi dilema etika itu menurut Bapak tantangannya apa gitu? Ya, yang pertama mungkin kasusnya ya. Dan yang kedua personal yang terkait ya, yang harus ini. Dan yang ketiga ya apa namanya, kecenderungan intuisi hati. Intuisi hati, benar. Ya. Ini gitu. Itu yang agak dilema itu, karena mungkin misalkan tadi ya, satu sisi dia kewajiban dinas, tapi di sisi lain kemanusiaan. Misalkan orang tuanya sakit, atau anaknya sakit, atau suaminya sakit, begitu. Nah, itu barangkali yang ya menjadi dilema ya. Tapi tetap prinsip-prinsip tadi yang Bapak pakai. Dua lagi Pak. Nah, Bapak kira-kira ada jadwal tertentu nggak Pak dalam menangani kasus atau pengambilan keputusan, atau Bapak biasanya ketika ada masalah atau ada kasus Bapak langsung hari itu menyelesaikannya, atau ada jadwal tertentu Pak? Kalau dalam hal kasus akan langsung diselesaikan. Jadi
dipelajari kasusnya, kemudian dicari solusinya dan diselesaikan. Oke. Kalau terjadwal itu, ini sebagai pimpinan mungkin pembinaan ya. Jadi ada informasi, ada sosialisasi, ada pembinaan yang secara mungkin terjadwal, nah, sehingga kasus-kasus tadi itu bisa diminimalisir begitu, tidak terjadi di sekolah ini. Oke, terakhir Pak. Nah, kira-kira dari pengambilan keputusan ini gitu ya, setiap ada dilema etika yang Bapak alami, pengalaman apa Pak yang bisa Bapak bagi ke saya gitu ya, atau wejanganlah dari Bapak ketika pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak. Baik, jadi Pak Uji ya, ketika ada beberapa kasus atau kasus yang dialami, ya ini Bapak sarankan ya, dianalisis, kemudian dipelajari, kemudian dicari fakta-fakta, cari kondisi-kondisi yang menyebabkan kasus seperti itu begitu ya. Jangan dulu terlambat ya, mungkin tidak langsung menghakimi atau menyalahkan, termasuk pada siswa pun sama. Oke. Saya minta agar kira-kira kenapa penyebabnya seperti itu, Mengkonfirmasi dulu ya Pak ya. konfirmasi dulu. Jadi itu saran Bapak begitu, jadi tidak langsung, kemudian baru setelah ya hal-hal yang tadi ya yang saya sampaikan sudah lengkap, sudah ini, itu silahkan diputuskan apa keputusannya yang paling terbaik. Ya, jadi tidak langsung sekaligus ya, karena kalau keputusan secara emosional mungkin benar Pak. hasilnya kurang bagus begitu. Walaupun memang secara naluri ya, Iya. pasti itu akan muncul sendiri begitu. Ya, lihat siswa terlambat pasti marah, Iya Pak. gitu ya. Atau apalagi kalau misalkan sudah beberapa kali. Nah ini yang harusnya kalau menurut Bapak kita bisa mempelajari sehingga muncul keputusan yang bijak begitu, solusi yang bijak dari kasus tadi begitu. Begitu barangkali. Iya, terima kasih Pak. Nah, terakhir sekali nih Pak, pilihannya dua Pak. Bapak memilih aturan apa belas kasih biasanya Pak dalam pengambilan keputusan? Aturan. Aturan, oke. Siap, terima kasih Bapak. Hari ini mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Cukup untuk wawancara ini. Terima kasih juga atas ujangannya, pengalamannya. Mudah-mudahan ini jadi bekal saya gitu ya Pak ya, dalam jadi pemimpin pembelajaran terutama di kelas ya Pak, diaplikasikan di kelas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.